Kalian yang dari Jawa ditanya oleh-olehnya kan? Tapi gak ada oleh-olehnya. Lah ini ditanya oleh-olehnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-ma'man minad dhalalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Ya, masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini demi kalian sampai waktunya diubah-ubah lagi. Kemarin itu waktunya sore, tapi kalau sore itu kelaparan semua ya. Ada yang kelaparan dan juga ada yang keluyuran kemana-mana. Ya sama, saya juga karena masih manten anyar itu sering keluyuran kemana-mana malam. Ya, itu adalah apalagi memang kemarin-kemarinnya Madura kan hujan bahkan fenomena banjir ya kemarin-kemarinnya ini dah. Karena ini sekarang sudah tapi masih awal-awal bulan Ramadan. Ini saya mumpung masih belum terlambat dan belum mati semua karena mati itu belum gak ketemu kapan kita mati. Ada setidaknya 3 amalan yang mana ketika 3 amalan itu sangat utama dikerjakan di bulan suci Ramadan. Ini saya kutip dari muridnya Sayyid Zain bin Ibrahim bin Semit. Bagaimana apa yang 3 amalan itu? Yang pertama, karena bulan puasa itu adalah bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, tentunya yang pertama adalah puasa. Puasa itu memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana? Kata ulama dijelaskan ibadah puasa itu adalah privat, hubungan kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan coba saya contohkan sholat. Sholat itu kalian ada teman kamu satu ini, 2 misalkan. Satunya sholat, satunya enggak. Ketok moto enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan mana sholat, mana enggak. Tapi kalau urusan puasa pada gaya gedur misalkan, pada apa kayak loyo kayak gimana, bibirnya dikeringin nggak dijilat sama sekali misalkan. Itu nggak kelihatan mana yang puasa mana yang enggak, karena itu memang urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Segala kebaikan, ini keutamanya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Segala kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat ganda. Jadi misalkan kamu sholat 1 kali, maka itu pahalanya kamu setara seakan 10 kali sholat. Makanya itu keistimewaannya kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat sejarahnya sholat, itu disyariatkannya berawal dari ketika Isra Mi'raj. Kalau di Aqidatul Awamnya gimana? Wa ba'da Isra'in urujul sama hatta ra'an Nabi Rabb bangkal lama. Ya, ini anak muda ungkur ya. Ada min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alai khamsan ba'da khamsina farad. Jadi ketika setelah Isra wa ba'da Isra'in urujul sama, baginda Nabi Muhammad SAW itu ke langit sampai ke Sidratil Muntaha, di atasnya langit ke-7. Sampai malaikat Jibril yang nganter bilang gini, saya bisa nganter sampai sini saja. Saya kalau diteruskan nganter ke sana saya bisa terbakar. Itu saking memang khusus di sana. Memang enggak sembarang orang bisa ke sana. Hatta ra'an Nabi Rabbang lama, sampai melihat kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi kaifin wan hisarin waftarat min ghairi kaifin wan hisar. Tapi melihatnya ya tidak bagaimana. Beda dengan yang kalau misalkan kalian pernah dengar ceramahnya Salafi Wahabi, oh Tuhan itu duduk di mana gini, punya tangan, punya kaki, ya itu enggak begitu. Min ghairi kaifin wan hisar. Waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Ketika Mi'raj itu baginda Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan oleh-oleh berupa sholat. Diwajibkan sholat khamsan ba'da khamsina farad. 5 kali sholat
tapi gak langsung 5. Awalnya itu adalah 10. 50. Kisahnya itu ini saat turun lagi bertemu dengan Nabiullah Musa. Oleh Nabiullah Musa ditanyain dapat oleh-oleh apa, kan gitu biasa kalau dari mana kan ditanya oleh-oleh kan. Kalian yang dari Jawa ditanya oleh-olehnya kan. Tapi gak ada oleh-olehnya. Lah ini ditanya oleh-olehnya apa? Diwajibkan sholat 50 kali. Usulannya Nabi Musa, umat saya itu orangnya angker-angker, memang urusan gelut-gelut terus. Bahkan Nabi Musa kan, Nabi itu diutus sesuai dengan karakter kaumnya. Nabi Musa itu sekali nampar orang bisa mati itu saking sangar-sangarnya orang-orang zamannya Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Musa saja itu bilang gini, umat saya itu gak mungkin kuat. Apalagi umatnya jenengan yang memang kecil-kecil loyo-loyo kayak ini. Itu gak mungkin kuat. Makanya minta kortingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di korting jadi 45, jadi 40. Terus disuruh kembali lagi sampai tinggal 5. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW disuruh kembali lagi karena gak mungkin kuat. Karena buktinya sampai sekarang banyak kan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW nggak bisa melaksanakan 5 waktu. Ada nggak? Ada. Hadir nggak sekarang? Itu jangan dibiasakan kayak gitu. Lah itu oleh-oleh. Tapi keistimewaannya gimana? Toh meskipun kita hanya mendapat kewajiban 5 sholat, tapi pahalanya kita seperti 50. Karena satunya itu dilipat gandakan menjadi 10. Itu kita bangganya menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakannya itu kisaran dari 10 sampai 700. Tapi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa siyamah, kecuali satu ini adalah puasa. Kenapa puasa itu? Puasa itu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sana itu urusannya ya dengan saya, privat dengan saya, dan saya akan membalaskan berlipat ganda, ya bisa lebih dari 700 lipat ganda. Karena memang urusan privat. Yang privat itu kan yang lebih memiliki keistimewaan. Kamu misalkan punya hubungan privat dengan seseorang. Katakanlah ada yang punya istri ini ya. Ya salah contoh berarti saya. Kamu dengan keluarga dibandingkan dengan misalkan teman jauh, lebih privat mana? Keluarga tentunya, keluarga. Maka kamu tentunya akan memberikan sesuatu yang lebih kepada keluarga daripada teman jauh. Begitupun juga karena memang ibadah puasa itu urusan privat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang lain nggak tahu kalau kamu tadi itu sudah minum es atau nggak ada yang tahu ini. Kalian saja nih tadi buka atau enggak, nggak ada yang tahu. Tapi itu memang urusannya privat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan membalasnya. Itu adalah keistimewaan puasa. Dan ini bukan hanya tentang puasa Ramadan. Puasa nanti misalkan setelah Ramadan, puasa nanti misalkan puasa di bulan Muharram dan lain sebagainya. Itu puasa-puasa itu merupakan amalan ibadah yang memang privat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan satu tentang puasa. Yang kedua itu adalah kita harus sabar. Karena memang kenapa bulan puasa itu adalah termasuk juga bulan sabar. Termasuk salah satu khutbah baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah ditayangkan di episode sebelumnya itu, Nabi Muhammad saat mau hampir bulan Ramadan berkhutbah, ya ayuhan nas innahum qad adzallakum syahrun mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahr. Termasuk di sana itu dijelaskan fahuwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, melatih kesabaran, was-sabru thawabuhu jannah. Sedangkan kalau orang yang sabar itu ganjarannya adalah surga. Sabar itu bagaimana? Apa orang yang misalnya loyo, lemes, nunduk itu dikatakan sabar? Hah? Tidak. Ya enggak. Ada istilah Madura itu nunduk cekocek.
nunduk yang tadi kalian apa. Ada itu kayak gitu. Lah, itu sabar itu bukan dari nunduknya atau bagaimana, enggak. Sabar itu adalah seberapa besar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sesuatu yang diperintah, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Lebih dalam dari itu ada ulama yang menjelaskan kalau di Ithafus Sadahnya dijelaskan kayak gini. Sabar itu adalah mengerjakan sesuai dengan yakin. Apa sih kok mengerjakan sesuai dengan yakin? Karena sesuatu yang dilarang Allah itu sudah yakin 100% pasti mudarat. Sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu yakin 100% itu adalah maslahat kepada kita. Misalkan kamu melakukan apa perkara haram, seenak apapun perkara haram itu mudarat kepada kita. Apa coba contohkan, bayangkan seenak-enaknya perkara haram itu tetap mudarat kepada diri kita. Sesulit-sulitnya perkara ketaatan itu tetap maslahat kepada kita. Makanya sabar itu ya memang mengerjakan sesuai dengan yakin 100% bahwasanya hal itu maslahat, hal itu mudarat sehingga ditinggal, hal itu maslahat sehingga itu dilakukan. Itu adalah sabaran. Nah, kalau di Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang sabar itu ya pahalanya juga tanpa hisab. Memang sudah tanpa batas pahalanya itu. Sama seperti tadi puasa itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran pun juga itu sudah pahalanya tanpa hisab. Bukan ngerokok hisab itu. Bukan. Tanpa hisab maksudnya, sudah tidak terbatas. Kamu kalau beli kuota kan pengennya yang limited apa yang unlimited? Unlimited. Tak ngerti gara limited unlimited yang tanpa batas. Begitupun juga itu seremeh kuota kamu nyarinya yang unlimited. Apalagi urusan pahala. Sabar ini pahalanya unlimited. Kalau kamu nyari misalkan jualan pulsa misalkan. Kaki Andi jual pulsa saya unlimited. Cek kotu pulsa saya unlimited, pahala saya unlimited Andi. Apa pahala yang unlimited itu adalah sabar. Itu sabar itu pahala yang unlimited. Ya, karena memang unlimited ya mahal. Sulit orang memiliki kesabaran itu sulit. Kamu misalkan ditabrak orang marah enggak? Kamu misalkan ya memang sulit sabar itu melatih sabar. Makanya pelatihan sabar itu kata ulama, orang dikatakan sabar itu inda sadmatil ula. Ketika pertama kali merasakan hal itu. Misalkan kamu kejatuhan meteor di sini cetar gitu. Apa reaksi pertamanya kamu? Apa misalkan misuh misalkan? Bilang apa binatang-binatang atau bilang apa kemaluan-kemaluan dan sebagainya. Maka itu berarti orang yang tidak sabar. Kalau orang yang sabar itu bilangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal. Innalillahi itu tidak hanya meninggal, bahkan kata di tafsirnya itu dijelaskan setiap sesuatu yang menimpa kepada orang Islam berupa musibah itu kita memang diajarkan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan seremeh misalkan sandalnya terputus, itu di tafsirnya ada kayak gitu. Sandalnya terputus itu juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sandal terputus itu musibah. Musibah enggak sandal terputus itu? Musibah lah. Ya itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu yang kedua tentang sabar. Sedangkan yang ketiga ini juga sesuatu yang sebenarnya secara lisan mudah tapi memang secara hati itu sulit banget. Yaitu adalah kita memaafkan. Ya kalau orang-orang biasanya nunggu Lebaran baru maaf-maafan. Enggak, justru di bulan Ramadan lah itu tempatnya untuk memaaf-maafkan. Bahkan kita inginnya lepas dari bulan Ramadan itu kita tidak memiliki hakul adami dengan orang lain. Misalkan makanya kalau misalkan hadir istighosa kan memang dianjurkan di akhir di memang ujung-ujung istighosa tanggal 29 itu biasanya saling maaf-maafkan sebelum hilang Ramadan. Jadi Ramadan hilang, begitupun juga dengan kesalahan kita kepada orang lain yang berkaitan dengan hakul adami juga hilang. Nah, maka begitupun juga sama seperti puasa yang memang Allah Subhanahu wa taala langsung yang membalasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memang memaafkan, orang yang berdamai itu
fa'ajruhu 'ala Allah. Itu urusan pahalanya itu memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kamu kalau misalnya kerja ke orang, antara misalkan yang digaji oleh manajernya sama yang digaji sama bosnya, lebih banyak mana? Sama bosnya langsung. Bosnya ya mun langsung tangan bawahnya bosnya kan langsung apa-apa ya diberi itu. Karena apalagi ini pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini privat, ya udah saya sendiri yang akan memberikan pahala. Berapa besar pahalanya nggak ada yang tahu, wallahu a'lam. Nah, itu adalah 3. Apa yang 3 tadi itu? Yang pertama Puasa. puasa. Yang kedua, Sabar. yang ketiga, Maaf-maafan. ya kurang lebihnya karena memang yang ketiga ini maaf-maafan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kesalahan atau misalkan ada usulan, kritikan dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.